1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kami dari kelompok 10 ingin mempresentasikan nih. Sebelumnya, perkenalkan dulu, nama saya Muhammad Zidan Al-Farid. Saya Angga bin Rumah. Saya Detisa Salwa. Saya Sulistiawati. Oke, tanpa berlama-lama lagi langsung masuk saja ke videonya. Let's go. Nice. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zidan Al-Farid dari 02 SKP 005. Jadi di sini saya ingin mempresentasikan materi yang pertama tentang distribusi probabilitas kontinu. Oke, kita langsung masuk saja ke materinya. Kita masuk yang pertama, ada agenda. Apa sih itu distribusi probabilitas kontinu? Gitu, kayak apa ciri-ciri utama distribusi probabilitas kontinu? Apa jenis-jenis distribusi probabilitas kontinu? Apa itu distribusi normalnya dan sifat-sifatnya? Oke, tanpa lama-lama lagi kita langsung masuk saja. Di sini kita masuk ke pengertiannya dulu. Apa sih itu pengertian distribusi kontinu? Distribusi probabilitas kontinu adalah distribusi probabilitas yang variabel acaknya dapat mengambil nilai dalam rentang yang kontinu tak terbatas, termasuk nilai pecahan dan desimal. Perbedaan yang berbeda ini dengan distribusi diskrit yang hanya memiliki nilai tertentu. Distribusi kontinu menggunakan fungsi kepadatan probabilitas atau dalam kurungnya probability density function atau PDF. Untuk menggambarkan sebaran probabilitasnya, probabilitas suatu nilai spesifik pada distribusi kontinu adalah 0. Yang dihitung adalah probabilitas variabel yang acak yang berada dalam rentang tertentu yang dinyatakan sebagai luas dari di bawah kurva fungsi kepadatan tersebut. Oke, kita langsung masuk ke materi selanjutnya, yaitu ciri utama. Apa sih ciri utama dari distribusi probabilitas kontinu? Oke, yang pertama ada variabel acak. Variabel acak dapat nilai dalam interval kontinu, misalnya antara A dan B. Terus ada fungsi kepadatan probabilitas atau disingkat PDF yang nilainya selalu non-negatif dan integralnya pada seluruh ruang nilai sama dengan 1, yaitu probabilitas untuk suatu interval adalah luas di bawah kurva PDF pada interval tersebut. Contohnya ada distribusi kontinu yang umum adalah distribusi normal. Yang pertama ada uniform atau dalam kurung seragam, ada gamma, ada eksponensial, dan Weibull. Jadi ada 5, guys. Oke, kita langsung masuk saja ke jenis-jenis distribusi probabilitas kontinu. Distribusi uniform atau seragam yang tadi kita sebut-sebutkan. Apa sih itu jenis-jenisnya? Kita masuk ke pertama. Distribusi uniform atau seragam kontinu yaitu berisi tentang variabel acak memiliki peluang yang sama untuk mengambil nilai dan dalam interval tertentu A, B itu fungsi kepadatan. Jadi fungsi kepadatan ini probabilitasnya konstan pada interval tersebut dan 0 di luar interval. Jadi A dan B ini termasuk bilangan padat. Lalu ada distribusi normal. Apa sih itu distribusi normal? Distribusi ini yang paling terkenal dan banyak digunakan, yaitu berbentuk kurva lonceng. Lonceng ini. Yang lonceng gini. Gitu. Oke. Digunakan berbentuk kurva lonceng simetris dengan parameter rata-rata V atau deviasi standar O. Cocok untuk menggambarkan variabel acak dipengaruhi oleh banyak faktor kecil secara independen atau sendiri. Oke, ini distribusi eksponensial. Ini biasanya sering digunakan untuk memodelkan waktu
antar kejadian dalam proses Poisson, seperti waktu kedatangan pelanggan datang, atau kegagalan komponen. Fungsi kepadatannya itu menurun secara eksponensial dan hanya didefinisikan untuk nilai yang positif. Terus ada distribusi gamma. Apa sih itu distribusi gamma? Generalisasi dari distribusi eksponensial yang dapat memodelkan waktu sampai terjadinya kejadian dalam proses Poisson. Memiliki dua parameter, bentuk dan skala. Yaitu ada distribusi beta, distribusi yang didefinisikan pada interval atau 1, sering digunakan untuk memodelkan probabilitas dan proporsi, memiliki dua parameter. Mengatur bentuk kurva. Oke, kita langsung masuk ke selanjutnya. Kita masuk ke pengertiannya ya, pengertian distribusi normal. Distribusi normal itu juga dikenal sebagai distribusi Gauss, adalah salah satu konsep fundamental yang dalam statistikanya ini disebut distribusi probabilitas kontinu yang sangat sering digunakan untuk memahami dan memecahkan berbagai persoalan data. Kurva distribusi ini normal memiliki bentuk khas yang simetris dan menyerupai lonceng atau bell-shaped. Fungsi distribusi variabel acak kontinu ini sangat penting karena kurva normal seperti ini, contohnya jadi seperti ini. Oke, itu dapat sangat baik digambarkan secara berkelompok atau sekelompok data yang sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai contohnya, bayangkan sebaran prestasi akademik mahasiswa. Jika kita melihat nilai sekelompok mahasiswa, sebagian besar nilai mereka akan mengumpulkan di sekitar rata-rata. Ini kita harus note nih, rata-rata. Hanya sedikit mahasiswa yang akan mendapatkan nilai yang sangat rendah, yang mendapatkan nilai sangat tinggi, dan juga hanya sedikit yang akan mendapatkan nilai sangat rendah. Jadi kita harus mencari nilai rata-rata. Dan inilah ilustrasinya nih. Apa sih ilustrasi? Nah, seperti ini ilustrasinya. Ini termasuk dari gambar lonceng yang saya bilang distribusi normal seperti ini. Nah, ini ada population mean V. Di sini ada sample point, sample mean, dan frequency distribution of population. Ini adalah kurvanya. Ini adalah kurvanya. Kita langsung masuk lagi. Pada gambar distribusi normal menunjukkan hubungan dari mean, gitu kan? Tadi ada berbagai titik, berbagai jarak juga yang diukur berdasarkan mean. Distribusi normal memiliki sifat sebagai berikut, yaitu tadi berbentuk lonceng yang terbalik seperti ini. Lonceng terbalik nih. Ini seperti lonceng, guys. Lonceng terbalik. Lonceng terbalik yaitu sebuah puncak, ya kan? Seperti sebuah puncak tadi, atau yang seperti tadi. Rata-rata atau bisa kita bilang bahasa statistikanya itu mean, berada di tengah-tengah dari kurva. Bentuk distribusi ini yaitu simetris berdasarkan nilai dari mean itu sendiri. Harus sama dengan median dan sama dengan modus. Ujung setiap kurva sejajar terhadap sumbu horizontal dan tidak akan memotong sumbu. Sebagian besar data akan terletak di tengah-tengah kurva dan sebagian kecil data akan terletak di tepi-tepi kurva. Kita balik lagi. Kalian bisa lihat. Ini adalah termasuk data kecilnya. Data kecilnya dia akan berada di tepian. Nah, di tepian, dan data terbesarnya biasanya akan di tengah-tengah seperti ini. Nih, gitu. Kita masuk ke selanjutnya. Yaitu luasan kurva normal dan secara menentukan besarnya probabilitas dengan mencari luasan kurva normal.
luasan di bawah kurva normal merujuk pada area di bawah grafik distribusi normal yang sering disebut kurva lonceng atau kurva Gauss karena bentuknya itu yang seperti tadi aku bilang, bentuknya seperti lonceng yang terbalik gitu. Kurva ini adalah representasi grafis dari distribusi probabilitas kontinu yang menggambarkan bagaimana data tersebar di sekitar nilai rata-rata. Untuk menentukan besarnya probabilitas ini dapat dilakukan dengan mencari luasan kurva normal tentunya. Tabel kurva normal itu bisa dilihat pada contoh soal seperti ini. Oke, kita masuk ke tabelnya. Ini adalah tabelnya. Contohnya seperti ini. Jadi kalau 0,0, nah itu hasilnya berapa? 0,0 ya hasilnya tetap 0,0000 ke belakangnya. Ketika 0,1 hasilnya berapa? Dijadikan angka pecahannya yaitu 0,0040. Nah, ini seperti ini. Kita masuk ke contoh soalnya. Oke, contoh soalnya ini yang pertama itu kita lihat nomor 1 adalah P dalam kurung 0 lebih kecil dari Z dan Z ini lebih kecil sama dengan 1,54. Nah, ini kita lihat nih yang pertama. Berarti kita harus nyari pertama kurva normalnya dulu. Daerah P dengan 0 lebih kecil dari Z lebih kecil sama dengan dari 1,54. Nah, ini seperti ini kurvanya, seperti lonceng yang terbalik. Dan ini nolnya kita taruh sini. Nolnya kita taruh sini. Dan anggap saja dan ini adalah Z karena sama dengan itu berarti kalau di arsir itu kita arsir hitam gitu modelannya. Dan ini adalah 1,54. Dari tabel ini diperoleh P 0 lebih kecil dari Z dan lebih kecil sama dengan 1,54 sama dengan 0,4382. Kenapa hasilnya bisa begitu? Oke, kita balik ke belakang. Nah, tadi kita lihat Z lebih kecil sama dengan 1,54. Bagaimana carinya? Kok bisa sih hasilnya 0,4382? Nah, jadi kita tadi ngambil 1, dan angka 2 di belakang. Nah, ini adalah contohnya. Nah, contohnya seperti ini. Tadi kita 1,5, ini 1,5 dan berarti di belakang 1,5-nya ini di belakangnya ada angka lagi yaitu 4. Nah, kita turunin ke bawah. Set. Nah, ini adalah angkanya 0,4382. Seperti ini angkanya. Oke? Bisa dimengerti, guys? Lebih mudah ini. Ini mudah untuk dipahami. Kita masuk ke nomor 2. Min 2,53 lebih kecil dari Z dan Z ini lebih kecil dari 0. Oke. Kita lihat di sini. Udah masuk ke daerah arsirannya. Min 2,53 ini seperti lonceng lagi, guys. Dan 0 ini akan tetap di tengah. Karena 0 itu bersifat mutlak dan dia tidak bisa di kiri, tidak bisa di kanan. Karena dia benar-benar awal dari angka, bisa menjadi negatif, bisa jadi positif. Bisa jadi negatif, jadi positif gitu. Dan ini adalah karena fungsi distribusi normal standar simetri ini terhadap Z itu sama dengan 0, berarti Z ini lebih kecil dari 0, maka nilai probabilitasnya dari tabel diperoleh itu adalah P dalam kurung min 2,53 lebih kecil dari sama dengan Z lebih kecil dari 0, atau sama dengan bisa kita ubah balik, bisa kita putar lah, sama dengan P 0 ini lebih kecil sama dengan Z dan Z ini lebih kecil dari min 2,53. Nah, kita di sini mau nyarinya itu angka ininya, min 2,53-nya. Nah, karena angka yang ingin diubah itu harus selalu di depan. Oke? Gitu. Dan ini hasilnya
0,4943. Lah, kenapa bisa hasilnya seperti itu? Sama seperti tadi. Kita lihat ini min 2,53. Kita mundur ke belakang. Min 2, kita cari 2 dulu. Min 2,53. Nah, di sini ada 2,5. Dan kita harus carinya angka belakangnya. Ini hanya 2,5, berarti kan hanya 1 koma dong. Dan kita carinya 2 koma di belakangnya. Berarti 2,53 kita jajarin dengan 3. Kita turunin. Set. Nah, ini adalah hasil lah. 4943. Apakah benar? Dan yap, seperti itu. Jadi kita hanya mengikuti tabel distribusi yang udah dibuat itu. Seperti itu. Oke, kita masuk ke contoh soal yang nomor 3. P dalam kurung min 1,62 lebih kecil sama dengan Z dan lebih kecil sama dengan 1,62. Terus itu ada caranya. Yang pertama, daerah P itu dengan kita mulai dari tabel distribusinya. Nah, ini adalah kurvanya. Kurvanya menaik seperti lonceng yang terbalik, guys. Nah, ini min 1,62 ini seperti tadi, nolnya itu selalu di tengah. Nol ini selalu menjadi penengah. Kenapa jadi penengah? Min 1,62-nya karena nol ini netral. Bisa kalau kita mundur angkanya bisa jadi negatif, kalau maju bisa jadi positif. Nah, jadi nol ini termasuk netral. Seperti tadi ku jelaskan. Karena ini P dalam kurung min 1,62 lebih kecil sama dengan Z, lebih kecil sama dengan 0, sama dengan juga P 0 lebih kecil sama dengan Z, dan Z lebih kecil sama dengan 1,62, itu plus. Dari tabel diperoleh ini, P min 1,62 ini lebih kecil sama dengan Z, lebih kecil sama dengan 1,62. Nah, bagaimana cara menghasilkannya? Maaf, tadi kepencet, guys. 2P berarti ini harus dikalikan dalamnya. Angka dari kedua ini harus dikalikan. Min 1,62 ini lebih kecil sama dengan Z dan lebih kecil sama dengan 1,62 Z ini. Nah, kita tinggal kalikan nih. Karena angka dua-duanya sama, 0,4474. Nah, kita tinggal kalikan 2 kali 0,4474, berapa hasilnya? Jelas, 0,8948. Nah, seperti kita mundur balik lagi ke belakang. 1,6 biar kalian lebih paham lagi. 1,6. Nah, berarti kita cari angka belakangnya. 1,62. Oke. Ini dia 4474. Nah, kita mundur lagi ke depan. Apakah benar? Itu dia. Kita tinggal kali saja seperti itu. Lalu kita masuk ke nomor 4. Kita masuk ke nomor 4 itu 4P itu min 2,75 ya, lebih kecil sama dengan Z, lebih kecil 1,52. Nah, kita harus perhatikan dulu nih. Gimana kita cari-carinya nih? Cari-cari ininya. Nah, daerah P ini kan min 2,75 lebih kecil Z, lebih kecil min 1,52. Nah, ini adalah tabel kurvanya. Nah, seperti ini sama karena selalu berbentuk lonceng yang terbalik. Ya, pertama kita mulai dari negatifnya dulu. Min 2,75 terus masuk lagi min 1,52. Nah, 0 netral lagi dan kita masuk lagi ke depannya ke positifnya 1,52. Nah, 1,52 langsung masuk lagi ke 2,75. Nah, di sini kita selesai nih. Caranya gimana? Karena angkanya banyak. Nah, masuk ke P itu kan dalam kurung seperti tadi kita jelaskan, min 2,75 lebih kecil dari Z dan lebih kecil dari min 1,52. Lalu sama dengan P itu 2,75 lebih kecil dari Z dan Z ini lebih kecil dari 1,52. Nah, kita selesaikan. Pertama kita ubah dulu nih, atau kita kurang juga hasilnya.
yaitu P sama dengan dalam kurung 0 lebih kecil dari Z dan lebih kecil dari 2,75. Kita langsung cari aja nih, bilangan 2,75 nya berapa sih hasilnya. Kita turunin. Nah 2,7 nih, 2,75. Karena ini 2,7 hanya satu belakang komanya, nah kita harus cari 5-nya. Cari 5-nya, set, kita turunin nih. Set. Nah, ini adalah 4970. Oke, kita masuk ke sini. Apakah benar 4970? Nah, ini benar kan? Untuk hasil yang pertama ini. Nah, kita ini pengen ngurangnya ini dari positif ini juga nih. Jadi 2,75 ini kita harus hapus karena kita sudah ngambil positif yang pertama di sini di depan. Karena kita harus ngambil semua bilangannya itu tetap menjadi positif gitu. Nah, bagaimanapun hasilnya ya, kita harus dari statistika itu juga harus menjadi positifnya. Nah, ini di sini ada 2,75 ini tadi kita ubah nih. Nah, jadi P sama dengan P dalam kurung 0 lebih kecil Z lebih kecil dari 1,52. 1,52 ini berapa sih? Nah, kita mundur lagi. 1,52, 1,52, 1,5. Ini hanya 1 koma. Yang kita cari itu 2 koma seperti tadi, 1,52. Nah, kita mundur ke bawah. Set 0,4357. Apakah benar 0,4357? Kita lihat. Nah, 0,4357. Jadi kita tinggal kurangin saja nih, yang dipinta nguranginnya. 0,4970 dikurang 0,4357. Berapa sih hasilnya? Nah, ini adalah hasilnya 0,0613. Kita masuk ke contoh soal terakhir, yaitu contoh soal 5, yaitu P dalam kurung 1,42 lebih kecil dari Z, dan Z lebih kecil dari 2,54. Nah, daerah P ini kan yang seperti tadi kita bilang, gimana nih cara kita nyelesainnya? Ini yang terakhir. Nah, P ini kan karena ini hasil positif dan positif, 1,42 ini lebih kecil nih dari Z, dan Z ini lebih kecil dari 2,54. Nah, caranya gini, kita harus memilih dua angka. Karena dua angka ini positif, jadi kita harus merelakan dan menjadi 0. P dalam kurung 0 lebih kecil dari Z. Nah, lebih kecil dari Z itu kita ambil angka terbesar dulu. Yang pertama, angka terbesar itu 2,54. Nah, itu dikurang P dalam kurung 0 kurang dari Z. Dan Z ini kurang dari 1,42. Nah, angkanya seperti ini. Sepertinya kita tidak usah mundur lagi ya, karena akan memakan banyak waktu. Nah, begini 0,4945 hasil tabel tadi, dan kurang 0,4222. Nah, ini tinggal kita kurang berapa sih hasilnya? Jadinya 0,07723. Oke. Kita maju lagi. Kita slide ke penerapan probabilitas distribusi normal. Untuk menentukannya itu kita harus cari nilai Z yang dilakukan dengan cara nilai variabel. Dan random dikurangi rata-rata populasinya, kemudian dibagi dengan standar deviasi populasi setelah didapatkan nilai Z-nya. Terus kemudian ditentukan batasan-batasannya. Pada area kurva normal, besarnya probabilitas ditentukan dari besarnya luasan area pada kurva normal tersebut. Nah, Z itu jarak atau deviasi kali terhadap nilai rata-rata, itu adalah rumusnya. Dan X itu adalah nilai variabel random, dan P ini adalah rata-rata, deviasi ini adalah populasi, dan standar deviasi populasi ini adalah O. Ya, seperti O ini adalah standar deviasi populasi, dan ini adalah rumusnya seperti ini. Oke, kita masuk ke contoh soal satunya. Contoh soal 1 itu, apabila diketahui rata-rata dari suatu variabel adalah 50, standar deviasi sebesar 5, berapa sih nilai Z-nya? Gitu. Berapa sih nilai Z-nya pada X sama dengan 41? Diketahui itu X-nya ini 41 dan standarnya tadi itu 5. Oke, dinyatakan nilai Z-nya itu berapa? Kita cari nilai Z-nya. Rumusnya ini seperti ini. Oke.
Nah, ini kita tinggal kurangin nih. Berarti 41 dikurangi 50. Nah, 41 kurang 50 dibagi dengan 5. Hasil berapa? 1,80. Seperti itu. Nah, karena ini suatu variabel adalah 50. Nah, ini 50 nih. 50 tadi dari deviasinya. Nah, ini contoh soal 2-nya nih. Kita masuk. Apabila X adalah variabel acak distribusi normal dengan rata-rata deviasi 25, simpangan baku nolnya itu O-nya itu sama dengan 10. Berapakah besar probabilitasnya pada P sama dalam kurung 20 lebih kecil X dan X itu lebih kecil dari 38? Oke, kita masuk ke penyelesaiannya. Z sama dengan ini seperti ini tadi rumusnya, kita nyari nilai Z. Oke. Nah, karena X-nya tersendiri ini kita belum tahu nih. X-nya ini berapa sih? Belum kelihatan karena di sini masih abu-abu lah. Nah, kita sambil mencari juga bagaimana cari X-nya. Yaitu dengan cara ini kan rumusnya dengan X dikurangi 25 per 10. Maka itu yang pertama kita pakai yang angka depannya nih. Yang pertama nih 20-nya kita pakai dulu. Jadi ada dua cara, Z1 dan Z2. Oke, seperti itu. Maka kita harus dengan cara 20 dikurang 25 per 10. Hasilnya berapa? Karena hasilnya min, kita tulis dulu min 0,50. Dan Z2 nya 38 kurang 25. 3 kurang 25 per 10. Hasilnya 1,30. Nah, kita ubah dulu nih variabelnya nih. X ini menjadi distribusi normal dan variabel Z distribusi normal yang standar. Nah, caranya seperti ini. Yang tadi P dalam kurung 20 lebih kecil itu dari X, lebih kecil dari 38. Dan P dalam kurung min 0,50. Nah, ini hasilnya karena min 0,50 ini kecil, angkanya lebih kecil dari Z. Anggap aja Z ini 0 lah. Anggap aja Z ini 0, guys. Nah, dia ini lebih kecil dari Z dan Z ini lebih kecil dari 1,30. Nah, P ini berarti kita harus cari nih, karena di sini ada dua angka, di sini. Kita harus cari juga seperti tadi. Nah, P dalam kurung min 0,50 lebih kecil dari Z, lebih kecil dari 0, jelas. Nah, itu kita tinggal tambah dan seperti ini. Hasil yang tadi ini kita ubah. Agar kita menemukan, karena angka yang ingin dijadikan bilangan desimal ini kita harus ubah. Nah, kita harus ubah angka min 0,50 ini menjadi di depan, menjadi lebih kecil. Oke, gitu. Lebih kecil dari Z agar angkanya itu bisa kita dapatkan. Kita masukin ke bawah seperti itu. Dan ini adalah hasilnya 0,1915 dan plus 4032. Nah, ini kita tinggal tambah nih. Hasilnya seperti ini, 0,5947 atau 0,5947. Kayak gitulah intinya. Oke, kita masuk ke yang terakhir, yaitu contoh soal 3. Jika diketahui ada 200 mahasiswa akan mengikuti ujian kompetensi di universitas, kemudian hasilnya diperoleh bahwa nilai dari rata-rata nih berarti MEAN adalah 60, sedangkan nilai dari simpangan baku adalah 10. Apabila data tersebut didistribusi normal, maka hitunglah nih pertama nih, berapakah persen mahasiswa mendapatkan nilai A apabila kriteria dari nilai A itu lebih besar sama dengan dari 80. Nah, terus yang kedua, berapa persen nih mahasiswa bisa dapat nilai C? Nah, kan karena intervalnya ini dari nilai C itu 56 lebih kecil sama dengan C, dan C itu lebih kecil sama dengan dari 68. Nah, 68 ini lebih besar lah sama dengan. Terus berapa sih persen mahasiswa mendapatkan nilai E apabila E ini kriterianya itu E ini lebih kecil dari 45 pokoknya. Nah, penyelesaiannya itu seperti ini. Kita masuk ke rumusnya tadi. Z, yang pertama Z
X dan standar dan V juga. Nah, maka Z ini kita masukin nih. Yang pertama, soal yang pertama. Berapa persen dari A? A lebih besar dari 80. Nah, lebih besar sama dengan atau 80 lebih kecil sama dengan dari A. Gitu. Nah, ini maka Z ini kita masukin nih, nilai X-nya ini udah ketahuan nih 80. Nah, kita masukin juga nih 60-nya di sini karena nilai yang kita cari tadi kan ada nilai rata-ratanya, nilai meannya itu 60. Nah, kita masukin 60. 80 kurang 60. Setelah ada dikurang, itu dibagi 10 gitu. Karena 20 per 10 itu tinggal kita bagi 0 coret. Nah, ini hasilnya 2 gitu. Nah, ini kita masuk yang A itu yang jadi kesimpulannya X itu lebih besar sama dengan 80 sama dengan P dalam kurung itu Z lebih besar dari 2,0 dan sama dengan 0,5 dikurang 0,4772. Nah, ini adalah hasilnya 0,00228. Nah, kalau kita ingin jadikan persen seperti ini. Nih, 2,28%. Jadi banyaknya mahasiswa itu mendapat nilai A itu sekitar 2,28% berdasarkan data yang dihitung. Seperti itu. Kita masuk yang ke B. Berapakah persen mahasiswa mendapatkan nilai C? Nah, nih kita ada 2 nih. Karena ada 56 dan 68. Nah, kita harus pakai Z1 dan Z2. 56 dikurang 60. Nah, habis itu kita bagi dengan 10, hasilnya itu sama dengan min 0,4. Nah, kita masuk ke Z2 nya 68 dikurang 60. Terus di sini ada bagi 10. Nah, itu sama dengan 0,8. Nah, karena udah tahu ada hasilnya ini berdua nih, min 0,4 dan dan plus positif 0,8. Itu kita lihat nih, jadi berarti nih soal yang ini nih. Nah, kita masukin sini. Kita langsung masuk saja. Sama dengan P min 0,4 berarti itu lebih kecil sama dengan dari Z dan Z itu lebih kecil sama dengan dari 0,8. Nah, kita tinggal masukkan angka-angka tabel yang tadi tuh, tabel yang seperti ini. Min 0,4 kita masukkan seperti ini. Nah, ini dia nih. Ini 0,0. Karena ingin kita mencari 4-nya, sini. 0,4 nih, 0,4 tuh. 11554. Itu buat min 0,4. Kita mulai lagi. Kita maju lagi ke depan. Maju lagi, soal terakhir ini soal. Itu soal 3 juga dan mungkin ada satu lagi. Oke, kita lihat lagi nih, sini ada hasilnya seperti ini. 1554 plus 2881 seperti tabel tadi. Nah, itu tinggal kita tambah nih. 0,1554 plus 0,2881. Nah, kita tambah. Tinggal tambah saja. Yang hasilnya 0,4435 gitu. Jadi banyaknya mahasiswa itu kalau kita jadikan persen ya, karena ini angkanya di belakang ada 4, kita jadikan persen, jadi hasilnya yang mendapatkan C itu berdasarkan kita hitung tadi berarti 44,35% gitu. Terus yang C nih, kita cari nilai E lebih kecil. Ini E-nya itu lebih kecil dari 45. Berarti udah bohong banget dong buat nilai E ini. Kita cari persennya juga nih, presentasi berapa. Maka Z itu 45 dikurang 60. Nah, hasilnya kan pasti min dong. Min ini berarti dibagi 10. Nah, ini ditinggal hasilnya min 1,5. Min 1,5. Nah, kita tinggal masukin lagi seperti tadi. Seperti ini. Nah, di bawah sini. P dalam kurung Z lebih kecil min 1,5. Yaitu 0,5 ini kita kurangin P lah. Kita kurangin P. Terus dalam kurung 0 lebih kecil Z dan Z lebih kecil 1,5. Kenapa ini bisa jadi positif? Karena minnya ini kita pindahkan ke belakang. Nah, ini menjadi positif karena ini cuman min. Kita anggap ini 0,5 saja. Nah, terus
karena kita ingin mencari angkanya ya, karena ini harus menjadi positif nih, biar gampang mencarinya, karena agar tidak terjadi trouble lah buat masalah ini doang. Terus kita masukin ini 0,5 dikurang 0,4332. Mungkin ini udah harus ditabel distribusiin dulu yang tadi. Oke, kita langsung masuk saja dan ini adalah angkanya 0,0668 atau 0,668. Jadi banyak mahasiswa ini kalau kita hitung secara presentasi, karena ini 0,0 dan kita hitung ini aja 6,68% yang kemungkinan mendapatkan E. Kita langsung masuk saja ke kesimpulannya. Menurutku sih di distribusi probabilitas kontinu ini lebih bisa dipahami atau mudah, karena kalian mungkin susahnya itu lebih ke harus menghafalkan table-tablenya yang tadi, yang seperti 1,0 itu berapa sekian, terus di angka belakangnya itu berapa sekian lagi, seperti itu. Jadi ini tuh mungkin gimana ya, lebih menghitung variabel acak nilai tak terbatas ini kayak gimana, terus kayak suatu rentang lah gitu. Kayak ini tuh bukan apa sih, itu tuh ngitung peluang interval juga, kayak ngitungin bagaimana kita tuh untuk alat-alat sehari kita gitu. Jadi ini tuh menjadi yang alat yang penting gitu buat pengambilan keputusan juga, karena kan statistika itu kan berbasis data lah itu. Dan ini tuh bisa di berbagai bidang juga dipakainya, dan mulai dari evaluasi akademik sampai penelitian ilmiah. Oke, menurut saya segitu aja sih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.